Halo, selamat siang. Berjumpa kembali bersama saya, Tommy Ricardo Siotang, dalam YouTube Law Firm Tommy Ricardo and Partners. Ya, siang ini kita akan berbicara apa yang harus Anda perhatikan di dalam membuat somasi atau teguran. Ya, itu yang mau kita bahas kepada calon-calon advokat. Ini sangat penting Anda perhatikan, karena pada saat Anda magang atau ketika Anda bergabung di kantor hukum, maka Anda akan diperintahkan untuk membuat somasi, legal opinion, drafting gugatan, jawaban, surat kuasa, dan lain sebagainya. Itu yang pekerjaan-pekerjaan yang awal-awal yang Anda kerjakan di kantor-kantor hukum. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hal-hal yang perlu Anda perhatikan di dalam membuat somasi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan, hal yang paling penting Anda perhatikan adalah kronologis dari perkara yang Anda pegang. Ya, kronologis itu sangat penting dan menentukan. Anda harus memahami itu betul, dan apa duduk persoalan antara klien Anda dengan orang yang mau Anda somasi. Itu penting sekali. Mustahil Anda bisa menuangkan ide-ide atau dalil-dalil di dalam sebuah somasi, sedangkan kronologis dan duduk perkaranya saja Anda tidak paham, itu akan kabur semuanya. Jadi yang pertama sekali, Anda pahami dulu kronologisnya, pahami dulu perkaranya, lalu setelah Anda pahami apa yang terkait dengan persoalan ini, ya, dasar hukum mana ini yang Anda ambil, ya, itu yang pertama Anda perhatikan, ya. Itu perhatikan, yang pertama itu adalah kronologis duduk perkaranya Anda pahami. Lalu selanjutnya adalah ketika Anda sudah memahami itu semua, maka langkah yang kedua yang harus Anda lakukan adalah membuat surat kuasa khusus, ya, surat kuasa khusus untuk melayangkan somasi. Dan yang Anda perhatikan di dalam surat kuasa khusus itu adalah siapa prinsipalnya yang berkaitan dengan langsung, yang memiliki hubungan hukum dengan lawan Anda, ya. Itu harus bisa Anda tentukan itu. Jangan sampai Anda yang memberi kuasa adalah orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan yang mau Anda somasi, ya. Harus jelas, itu harus Anda pahami. Apakah pemberi kuasa ini adalah orang yang tepat memberikan kuasa kepada Anda berdasarkan hubungan hukum yang tadi yang sudah Anda pahami di dalam kronologis dan duduk perkaranya. Itu Anda perhatikan. Jika itu sudah tepat, maka tuangkanlah atau buatlah surat kuasa khusus dari klien Anda kepada Anda, ya, dengan menerangkan apa yang Anda lakukan, ya. Somasi apa yang Anda mau layangkan, prestasi kah, PMH kah, atau penggelapan kah, atau apakah, ya, pembatalan apakah, ya. Jadi itu penting, ya. Anda, jadi nomor 1 dan nomor 2 itu adalah terkait semua nanti, ya. Jadi harus bisa Anda tentukan siapa orang yang berwenang memberi kuasa kepada Anda, dan setelah itu sudah benar, maka tuangkan atau catatkan di dalam surat kuasa itu apa yang mau Anda lakukan berdasarkan surat kuasa itu. Tuangkan atau catatkan atau ketik, ya, surat kuasa itu untuk apa, ya, biar jelas tugas Anda di dalam surat kuasa itu. Lalu yang kemudian adalah setelah Anda memahami yang nomor 1 dan nomor 2, lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah Anda membuat somasi itu, ya. Setelah di dalam membuat somasi itu, maka yang perlu Anda perhatikan tadi kembali yang nomor 1, jelaskan duduk perkaranya, terus hubungan hukumnya jelaskan,
ya, hubungan hukum klien Anda dengan orang yang Anda somasi itu harus Anda jelaskan secara detail, ya. Secara detail, ya, apa yang menjadi persoalan, hubungan hukum apa yang terjadi, ya, Anda jelaskan. Lalu yang Anda perhatikan selanjutnya adalah apa yang Anda minta di dalam somasi itu, ya. Yang Anda minta itu apa? Biar jelas. Kewajiban apa yang Anda mintakan kepada lawan Anda. Contoh, kalau misalnya somasi Anda terkait prestasi, maka Anda meminta supaya lawan Anda memenuhi kewajiban sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian ini dan Anda telah lalai, ya. Ya, Anda tuangkan itu. Dan selanjutnya Anda nyatakan bahwa dia adalah lawan Anda telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, tindakan melawan prestasi, atau tindakan lain sebagainya sesuai dengan apa yang tadi Anda jelaskan di dalam surat kuasa Anda tadi. Jadi Anda harus tentukan, ya, perbuatan apa yang telah dilakukan, ya. Lalu selanjutnya adalah Anda harus menekankan kepada pihak lawan batas waktu yang Anda berikan kepada dia untuk melaksanakan kewajibannya, ya. Si lawan tadi, ya, Anda harus jelaskan itu, tegaskan berapa hari. Atau biasanya 3 kali 24 jam atau 7 hari kerja setelah Anda menerima surat somasi kami, kan begitu. Itu harus Anda tegaskan, jangan sampai itu tidak ada, itu mengambang, ya. Jadi di situ Anda harus tegaskan. Lalu selanjutnya ketika Anda sudah menegaskan harinya berapa lama pihak lawan harus melunasi kewajibannya, ya, maka yang terakhir adalah Anda pastikan bahwa jika pihak lawan yang Anda somasi tidak melakukan apa yang Anda mintakan, maka tegaskan di dalamnya bahwa Anda akan mengambil langkah hukum, ya, akan menggunakan hak-hak klien kami, ya, melakukan proses hukum baik melalui perdata maupun secara pidana. Itu Anda tegaskan, ya. Itu yang perlu Anda perhatikan di dalam pembuatan somasi, ya, agar somasi Anda itu memiliki kualitas dan bobot yang bagus, ya. Tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh lawan Anda apabila nanti orang yang Anda somasi memakai jasa lawyer. Lalu yang terakhir adalah Anda harus tanda tangani. Ini hal umum, ya, tidak perlu sebetulnya kita jelaskan. Hanya poin-poin pentingnya saja tadi yang Anda perlu perhatikan, selebihnya adalah hal-hal umum. Jadi tadi dapat kita singkatkan bahwa yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama sekali adalah kronologis dari perkara yang Anda pegang, terus duduk perkaranya, hubungan hukumnya, terus ketika itu sudah Anda pahami, Anda membuat surat kuasa khusus terkait dengan persoalan yang Anda pegang itu, ya. Di dalam surat kuasa itu perhatikan siapa yang memberikan kuasa kepada Anda, apakah memang orang yang memiliki hubungan hukum kepada kepada yang Anda somasi, ya. Harus jelas itu hubungan hukumnya, jangan sampai itu menjadi celah. Yang terus selanjutnya adalah dalam membuat somasi Anda harus terangkan hubungan hukum antara klien Anda dengan orang yang Anda somasi, terus perbuatan apa yang dilakukan, ya, uang prestasi, penggelapan atau apa, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Kewajiban apa yang harus dilakukan orang yang Anda somasi, ya. Tekankan berapa batas waktu untuk melakukan kewajibannya, ya. Yang terus selanjutnya adalah tekankan apabila pihak yang Anda somasi tidak melaksanakan kewajibannya, maka Anda akan melakukan proses hukum baik secara perdata maupun pidana, ya. Atau nanti kalau misalnya ada perkara khusus, ya,
tinggal nanti disebutkan aja ya, misalnya hak kekayaan intelektual ya, maka pengadilan niaga nanti yang berwenang, terangkan aja di situ. Lalu yang terakhir adalah Anda harus tanda tangani somasi itu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan di dalam video ini bermanfaat, terlebih khusus kepada lawyer-lawyer muda atau calon-calon lawyer yang masih magang di kantor hukum. Jika ini bermanfaat, silakan Anda subscribe, like, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam jumpa kembali di video-video selanjutnya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Wassalam.